Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan dari proposal pembuatan alat yang telah saya buat. Proposal ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nilai pada mata kuliah sensor dan transducer. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wahyuni Handayani MT dan Ibu Winda Setia SI MSC yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizam Hidayatullah, NIM 117200746. Di sini saya membawakan judul yaitu penentuan nilai kesetaraan kalor listrik dengan sensor suhu berbasis Arduino Uno dan sistem akuisisi data Excel pada praktikum kesetaraan kalor listrik. Nah, dalam penelitian ini telah dikembangkan teknik pembacaan dan pengolahan data pada eksperimen fisika dasar dengan tujuan menentukan nilai kesetaraan kalor listrik. Nah, suhu dibaca dengan sensor suhu dan mikrokontroler Arduino, sedangkan interval waktu pembacaan ditentukan dalam pemrograman yang kemudian diunggah ke mikrokontroler. Nah, data waktu dan suhu dibaca dan diolah dengan Microsoft Excel menggunakan add-in makro VLX DAQ atau Parallax Data Acquisition Tool. Dengan VLX DAQ, grafik antara waktu versus suhu dapat langsung diamati. Nah, hasil yang diharapkan diperoleh yaitu 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori atau yang mendekati 0,24 kalori tersebut. Baik, kita lanjut. Adapun tujuan dari percobaan kali ini yaitu yang pertama, merancang dan menggunakan alat praktikum kalorimeter. Yang kedua, menentukan nilai kesetaraan kalor listrik. Yang ketiga, mengolah data menggunakan Microsoft Excel menggunakan add-in makro PLX DAQ Parallax Data Acquisition Tool. Yang menjadi poin penting pada tujuan ini yaitu menentukan nilai kesetaraan kalor listrik. Adapun tinjauan teori yaitu yang pertama mengenai definisi kalor dan energi listrik. Adapun definisi kalor yaitu kalor merupakan bentuk energi yang mengalir atau berpindah karena adanya perbedaan temperatur atau suhu. Nah, perbedaan dari kalor dan energi thermal sebelumnya ada perbedaannya yaitu untuk kalor atau heat adalah energi yang dipindahkan akibat adanya perbedaan temperatur atau suhu, sedangkan energi thermal atau termis adalah energi internal yang ada dalam suatu sistem akibat temperaturnya atau suhunya. Nah, adapun hubungan kalor dengan suhu benda adalah makin besar energi kalor yang dimiliki benda, maka makin tinggi suhu benda. Begitu pula yang kedua, energi kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Adapun pengertian dari energi listrik sendiri yaitu energi yang disebabkan oleh aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Nah, energi listrik dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. W sama dengan Pi dikali I dikali T atau W sama dengan I kuadrat per R dikali T atau W sama dengan Pi kuadrat per R dikali T. Dengan W itu merupakan energi listrik dengan satuannya Joule, Pi merupakan tegangan satuannya volt, I merupakan arus listrik satuannya ampere, dan T merupakan waktu satuannya detik atau second. Selanjutnya, hubungan antara energi listrik dan kalor. Nah, hubungan antara energi listrik dan kalor ini
dapat dilihat sesuai persamaan matematis, yang mana persamaannya keluaran itu sama dengan masukan, atau keluaran kita anggap Q, masukan itu W. Jadi Q itu sama dengan W. Dengan Q itu sama dengan M dikali C dikali delta T. W itu sama dengan P dikali T. Atau M kali C kali delta T sama dengan P dikali I dikali T. Atau bisa juga M kali C kali delta T sama dengan I kuadrat dikali R kali T. Dengan Q itu merupakan kalor, satuannya Joule. P merupakan daya listrik, satuannya Watt. E merupakan massa, satuannya kilogram. C merupakan kalor jenis, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T merupakan kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Dan R merupakan hambatan dengan satuan Selanjutnya, adapun penentuan konstanta kesetaraan listrik kalor. Nah, untuk menentukan nilai konstanta kesetaraan listrik kalor ini dalam waktu pemanasan sesuai dengan suhu akhir yang ditentukan untuk massa air yang berbeda dan pada waktu yang berbeda pula. Nah, sehingga didapatkan kenaikan suhu air untuk masing-masing massa air dalam MK. Massa air dalam MKS kalor jenis adalah 1000 kalori per kilogram derajat Celcius, yang mana menurut referensi nilai 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, dengan nilai-nilai hasil pengamatan akan diperoleh nilai A. Nah, dengan nilai A itu hasil dari eksperimen yang dilakukan dengan dua massa air yang berbeda untuk mengeliminasi harga air kalorimeter, sehingga diperoleh nilai A itu A sama dengan Pi per C dikali M1 dikurangi M2 dikali T1 per delta T1 dikurangi T2 per delta T2. Nah, ketidakpastian pada A berasal dari ketidakpastian pada pembacaan Pi, I, M, dan dari sensor suhu. Dengan tegangan itu Pi dan arus itu I dapat dibaca dengan menggunakan voltmeter dan ampermeter, bisa analog atau digital. Nah, dengan garis-garis skala yang cukup lebar sehingga ralat dari pembacaan bisa diperkirakan dan total ralat dari sumber-sumber lain bisa diperkirakan memberikan sumbangan ralat pada Pi dan I masing-masing maksimum sebesar 2%. Nah, demikian juga dalam pengukuran massa yang dilakukan dengan triple balance, nilai ralatnya akan diketahui. Dengan sumbangan ralatnya pada A bisa sebesar 0,2%. Untuk sensor suhu ralatnya tidak lebih dari 2% pada pengukuran suhu di bawah 37 derajat Celcius, dan penggunaan sensor suhu lebih baik digunakan kurang dari 37 derajat Celcius. Kita lanjut ke alat dan bahan. Nah, di sini yang pertama, alat dan bahannya itu yaitu Arduino Uno. Bisa dilihat di gambar. Nah, Arduino Uno yang dengan mikrokontroler Atmega 3264P digunakan satu buah, yang mana Arduino itu merupakan pengembangan prototipe berbasis mikrokontroler yang sering digunakan dalam physical computing. Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang bersifat open source. Nah, Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, akan tetapi kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman, dan Integrated Development Environment atau IDE. Selanjutnya di sini alat yang pokok juga yaitu sensor suhu DS18B20 dengan keunikannya itu waterproof. Nah, merupakan versi waterproof
dari sensor suhu DS18B20. Sensor ini telah dilengkapi kabel ekstensi sepanjang 90 cm yang berguna memudahkan untuk mengukur suhu objek yang letaknya agak berjauhan dari board controller, serta telah dilengkapi waterproofing case yang sangat berguna ketika ingin mengukur suhu objek basah atau cair. Nah, output data dapat dengan mudah diakses melalui antarmuka one wire oleh microcontroller kompatibel penuh dengan Arduino. Nah, sensor suhu ini memerlukan dua library untuk bisa berfungsi, yaitu library one wire dan library Dallas temperature. Kedua library tersebut digunakan untuk membuat program yang selanjutnya diunggah ke Arduino. Nah, isi program yaitu instruksi untuk membaca data pada pin 2 yang merupakan keluaran dari sensor suhu. Data tersebut kemudian dibaca oleh komputer dengan interval waktu sekitar 5 detik sehingga diperoleh pasangan data waktu dan suhu. Adapun spesifikasi dari sensor suhu ini yaitu yang pertama, tegangan kerja antara 3 sampai 5,5 volt. Selanjutnya, pada rentang suhu negatif 10 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius, akurasinya mencapai 0,5 derajat Celcius. Nah, rentang temperaturnya yaitu sekitar negatif 55 derajat Celcius hingga 125 derajat Celcius. Adapun resolusinya antara 9 hingga 12 bit. Terus sensor ini juga menggunakan antarmuka one wire dilengkapi 64 bit ID unik yang dibum dalam chip. Selanjutnya juga dilengkapi stainless steel waterproofing tube dengan panjang 35 mm dan diameter 6 mm. Nah, diameter kabelnya itu sekitar 4 mm dengan panjang kabel 90 cm. Selanjutnya stopwatch. Seperti yang kita ketahui, stopwatch ini juga dapat digunakan dengan pengukuran waktu, yang mana merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Nah, bentuk dari alat ini menyerupai dengan arloji ya, tetapi tidak dapat digunakan atau berfungsi sebagai jam. Untuk di alat ini dalam penghitungan waktunya atau stopwatch-nya kemungkinan akan menggunakan program komputer. Yang selanjutnya multimeter, di mana multimeter ini di dalamnya terdapat voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter, yang mana kita akan menggunakan hanya voltmeter dan ampermeter saja, di mana voltmeter itu berfungsi untuk mengukur tegangan listrik yang melalui alat kalorimeter, dan ampermeter itu berfungsi untuk mengukur arus listrik yang melalui alat kalorimeter juga. Satu lagi ya, ada triple balance atau neraka tiga tegangan, yang mana untuk mengukur massa atau massa benda. Selanjutnya kita perhatikan di sini ada desain alat, yang mana pada gambar pertama merupakan skema rangkaian penelitian. Nah, skema penelitian ditunjukkan pada gambar 1 di atas ya. Pemanas yang dimasukkan ke kalorimeter dialiri arus 2 ampere pada tegangan 3,5 volt. Nah, supaya kalori yang masuk dan kalori yang keluar dari kalorimeter besarnya sama. Air yang sudah ditimbang dimasukkan lebih dahulu ke lemari es untuk mendinginkan beberapa derajat di bawah suhu kamar. Nah, selisih suhu awal air dengan suhu kamar digunakan untuk menentukan
saat pemanas dimatikan, yaitu jika selisih suhu akhir dengan suhu kamar sama dengan selisih suhu kamar dengan suhu awal. Nah, untuk mengukur suhu air digunakan sensor suhu bertipe yang tadi DS18B20 waterproof. Nah, rangkaian sensor suhu dengan Arduino ditunjukkan pada gambar 2 ya. Sensor suhu ini memerlukan 2 library untuk bisa berfungsi, yaitu library one wire dengan library Dallas temperature. Nah, kedua library tersebut digunakan untuk membuat program yang selanjutnya diunggah ke Arduino. Nah, isi program ini merupakan instruksi untuk membaca data pada pin 2 yang merupakan keluaran dari sensor suhu. Data tersebut kemudian dibaca oleh komputer dengan interval waktu yang diperlukan, yaitu 5 detik, sehingga diperoleh pasangan data dan suhu. Sehingga nanti akan didapat grafik hubungan antara suhu air dengan waktu pada Microsoft Excel. Baik, selanjutnya kita lanjut ke data pengamatan. Di sini pada data pengamatannya itu di tabel kolom pertama ada percobaan nanti kita buat beberapa percobaan, mungkin sampai 5 percobaan. Selanjutnya ada suhu awal atau T1, suhu akhir atau T2, masa 1, masa 2, tegangan dengan satuannya volt, waktu satuannya T, dan arus atau I dengan satuan ampere. Nah, dengan NST dari masing-masing alat itu, stopwatch sebesar 0,2 second, voltmeter 0,2 volt, ampere meter sebesar 0,02 ampere, dan neraca sebesar 1 gram. Selanjutnya ke pengolahan data. Nah, pengolahan data yang pertama, hubungan antara energi listrik dan kalor dapat dilihat sesuai persamaan matematis di bawah ini. Q sama dengan W, dengan persamaan yang akan kita gunakan yaitu MC dikali delta T sama dengan Pi dikali I dikali T. Yang kedua, eksperimen yang dilakukan dengan 2 massa air yang berbeda untuk mengeliminasi harga air kalorimeter, sehingga dapat kita peroleh nilai A menurut persamaan, yaitu A sama dengan Pi dikali I per C dikali M1 dikurangi M2 dikali T1 per delta T1 dikurangi T2 per delta T2. Nah, nilai kesetaraan kalori listrik itu yaitu 1 Joule sama dengan 1 per A. Dengan kesimpulan yang diharapkan dari penelitian itu, dari pembuatan proposal ini, yaitu nilai kesetaraan kalori listrik yang diperoleh harus mendekati nilai dari referensi. Terus untuk grafik juga akan langsung kita dapat peroleh karena kita menggunakan Microsoft Excel sebagai medianya untuk memperoleh grafik pada eksperimen ini. Nah, dari eksperimen ini dari segi pelaksanaan eksperimen ini dengan menggunakan sensor suhu, Arduino, dan program akuisisi data Excel, pembacaan dan analisis data menjadi lebih mudah. Nah, mungkin itu yang bisa penulis sampaikan pada proposal kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saran, kritik, dan masukannya sangat penulis harapkan.
Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu dan rekan-rekan yang telah berpartisipasi atau ikut serta dalam pembuatan proposal kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.